Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu amalan yang paling mudah agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW ialah memperbanyak zikir dan sedikit tidur. Zikir dapat menyalakan hati sehingga dekat dengan ilahi, sedangkan sedikit tidur merupakan lagu hidup yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Sufyan Ats-Tsauri merupakan salah satu ulama sufi yang hidupnya senantiasa diisi dengan zikir. Bahkan ulama yang lahir di Kufah pada 716 Masehi ini sering tidak tidur dan mengisi malam-malamnya dengan zikir serta ibadah lainnya. Tujuannya semata agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujaan hatinya Nabi Muhammad SAW. Melalui riyadah itulah tak heran bila Sufyan Ats-Tsauri sering kali didatangi Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Sufyan Ats-Tsauri memiliki nama lengkap Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib bin Rafi'i bin Abdillah. Ia dikenal sebagai ulama yang tidak saja alim tetapi juga sangat rendah hati. Sufyan Ats-Tsauri merupakan salah satu ulama zuhud dalam kalangan tabi'in yang memiliki wawasan luas dan sangat dihormati. Selama hidup, Sufyan Ats-Tsauri terkenal sebagai sosok yang istiqomah menegakkan ajaran agama dan memiliki karomah yang sangat puas. Ibadahnya yang tak pernah henti menghiasi hari-harinya merupakan bukti kesalehannya, dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW pun terpancar dalam tindakan-tindakan yang terpuji. Fariduddin Attar dalam Warisan Para Aulia mengisahkan kesalehan sosok yang juga digelari Amirul Mukminin fil hadis tersebut. Menurut Attar, kesalehan Sufyan Ats-Tsauri sudah tampak sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya. Suatu hari, ibunya sedang berada di atas loteng rumah, sibuk mengambil beberapa asinan yang sedang dijemur tetangganya di atas atap dan memakannya. Tiba-tiba Sufyan Ats-Tsauri menyebak kandungan ibunya dari dalam sedemikian kerasnya sehingga si ibu mengira bahwa ia keguguran. Sejak kecil, Sufyan Ats-Tsauri sudah menunjukkan kesalehannya. Kesuhudannya juga membuat orang-orang waktu itu terkagum-kagum padanya. Ia tidak pernah lelah beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperkenankan mengikuti jejak Rasulnya. Karena totalitasnya dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah Sufyan Ats-Tsauri tumbuh sebagai pribadi yang warak dan zuhud. Dengan demikian, tak heran jika Nabi Muhammad SAW berkali-kali datang dalam mimpi-mimpi Sufyan Ats-Tsauri. Seorang benar-benar zuhud kalau ia telah merasakan ajalnya telah dekat, tidak memakan yang enak-enak dan tidak pula memakai pakaian yang mewah-mewah, kata Sufyan Ats-Tsauri. Dalam sebuah riwayat disebutkan, selama 30 tahun Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah tidur nyenyak atau jarang tidur dengan ibadahnya yang tidak pernah terputus. Ia tidak membiarkan hatinya terlena untuk tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ia senantiasa berzikir dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sebab zikir merupakan salah satu upaya untuk menyalakan hati agar sanggup menangkap cahaya ilahi sekaligus pintu perjumpaan dengan Nabi. Ketika seseorang diliputi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan menuju hadiratnya terbentang luas. Dengan demikian, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tak lagi dihiraukannya. Kondisi hati seperti itulah yang diharapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri selama hidupnya, dan ia telah memperjuangkannya melalui zikir serta memohon syafaat kepada Nabi. Sufyan Ats-Tsauri sadar bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Karena itu, dendang kerinduannya kepada Nabi yang ia senandungkan sepanjang hidupnya semata untuk menguatkan api cintanya sekaligus mengharap syafaat Nabi.
Dengan demikian, berzikir dan sedikit tidur serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu kunci seseorang berjumpa dengan Khatamul Anbiya. Sehubungan dengan itu, terhadap kisah yang dialami Sufyan Ats-Tsauri tentang seorang laki-laki yang senantiasa bersolawat, dan kejadian tersebut menyebabkan hati Sufyan Ats-Tsauri bergetar serta kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW semakin menggelegar. Sufyan Ats-Tsauri melihat laki-laki yang tak henti-hentinya bersolawat, lantas ia pun mendekati dan menegurnya. Kalau begini, Anda telah meninggalkan bacaan tasbih dan tahlil. Anda hanya berfokus kepada solawat untuk Nabi Muhammad SAW saja. Apa alasan Anda melakukan amalan tersebut? Orang itu menjawab, siapa Anda? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Anda karunia kesehatan dan keselamatan, tanya lelaki tersebut sembari mendoakan Sufyan Ats-Tsauri. Aku Sufyan Ats-Tsauri, jawabnya. Baiklah, akan kuceritakan kisahku. Andai kata Anda bukanlah orang yang luar biasa pada masa ini, niscaya aku tidak akan menceritakan karunia yang dianugerahkan kepadaku, dan niscaya aku tidak akan membuka rahasia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, ucap lelaki itu menjelaskan. Laki-laki tersebut benar-benar mengisahkan dengan panjang lebar alasan amalan yang ia lakukan. Ia bercerita kepada Sufyan Ats-Tsauri bahwa suatu ketika ia bersama ayahnya pergi menunaikan ibadah haji. Tapi sungguh sial, di tengah perjalanan ayahnya diserang penyakit. Ia berusaha mengobati ayahnya, namun pada suatu malam ayahnya telah meninggal dengan wajah hitam. Ia malu kepada tetangganya jika mereka tahu kejadian tersebut. Lantas ia menutupi wajah sang ayah dengan selembar kain. Setelah meratap sedih, laki-laki tersebut tertidur. Dalam tidurnya, ia mimpi bertemu sosok yang sangat bersih bersinar, yaitu Rasulullah SAW dengan senyum yang memesona. Nabi menghampiri ayah lelaki tersebut dan membuka kain penutup wajahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengusapkan telapak tangannya yang lembut wajah ayah lelaki tersebut. Setelah diusap oleh Nabi, wajah yang hitam itu pun berubah menjadi putih bersinar. Kaget dengan perubahan yang terjadi pada ayahnya, laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai peristiwa yang baru saja terjadi. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ayahku selama hidupnya selalu menuruti hawa nafsunya, namun ia banyak berselawat dan meneladani akhlak Nabi. Demikianlah kisah yang diceritakan oleh lelaki tersebut kepada Sufyan Ats-Tsauri mengenai alasan amalan-amalannya. Hati Sufyan Ats-Tsauri pun bergetar karena itu. Kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW semakin berbinar-binar. Sufyan kian yakin bahwa Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang ikhlas mencintainya dan mengikuti jejak-jejaknya. Karena fondasi ibadahnya sudah terbangun sejak kecil, Sufyan Ats-Tsauri semakin melesat jauh dalam melakukan pengembaraan spiritual. Jalan zuhud menjadi pilihan hidupnya. Ia pernah 2-3 hari tidak makan hingga rasa lapar membahayakannya. Hal tersebut terjadi karena ia begitu sibuk dengan ibadah-ibadahnya. Sepanjang hari dan malam, hati Sufyan Ats-Tsauri selalu terjaga untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap melihat apapun yang melintas, ia saksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan refleksi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mendalam. Suatu ketika, Sufyan Ats-Tsauri melakukan perjalanan ke Mekah. Ia diusung di atas tandu. Selama perjalanan, Sufyan Ats-Tsauri menangis terseduh-seduh. Mendengar tangisan tersebut, seorang sahabatnya bertanya, "Apakah engkau menangis karena takut akan dosa-dosamu?" Sufyan Ats-Tsauri mengulurkan tangannya dan mencabut beberapa helai jerami. "Dosa-dosaku memang banyak, tetapi semuanya tidaklah berarti daripada segenggam jerami ini bagiku. Yang menyebabkanku takut ialah apakah imanku benar-benar iman atau bukan."
Refleksi keimanan itulah yang menjadikan Sufyan Ats-Tsauri menikmati kesuhudannya sebagai ulama sufi. Totalitas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia wujudkan dalam untayan zikir yang mengalun menyertai detak jantungnya. Demikian pula dengan dendang-dendang kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW yang tak henti-henti menghiasi malam-malamnya. Karena kesungguhan hati dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW yang sedemikian besar itulah tidak heran bila ia berkali-kali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya.